membahas tentang plot titik, di mana diagram titik mengelompokkan data sesedikit mungkin dan identitas suatu observasi individual tidak hilang. Yang kedua, untuk mengembangkan diagram titik, setiap pengamatan cukup ditampilkan sebagai titik di sepanjang garis bilangan horizontal yang menunjukkan kemungkinan nilai data. Yang ketiga, jika ada pengamatan yang identik atau pengamatan terlalu dekat untuk ditampilkan secara individual, titik-titiknya ditumpuk di atas satu sama lain. Contoh plot titik. Di bawah ini dilaporkan jumlah kendaraan yang terjual dalam 24 bulan terakhir di Smith, Ford Mercury, Jeep Inc. di Kent, Pennsylvania, dan Bobby Honda, Volkswagen di Greenville, Ohio. Buatlah titik dan laporkan statistik ringkasan untuk dua lokasi penjualan auto USA di kota kecil tersebut. Nah, di bawah ini ada data dari Smith, Ford Mercury, dan Bobby Honda. Berikut adalah contoh plot titik dalam Minitab. Selanjutnya, batang dan daun. Di bab 2, kita telah menunjukkan cara mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi. Keuntungan utama mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi adalah kita mendapatkan gambaran visual yang cepat tentang bentuk distribusinya. Salah satu teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif dalam bentuk ringkas adalah tampilan batang dan daun. Tampilan batang dan daun adalah teknik statistik untuk menyajikan sekumpulan data. Setiap nilai numerik dibagi menjadi dua bagian. Digit terdepan menjadi batang dan digit terakhir menjadi daun. Batang ditempatkan di sepanjang sumbu vertikal, dan nilai daun ditumpuk satu sama lain di sepanjang sumbu horizontal. Keuntungan tampilan batang dan daun dibandingkan distribusi frekuensi adalah identitas setiap pengamatan tidak hilang. Contoh batang dan daun, misalkan 7 observasi dalam kelas 90 sampai dengan 100 adalah 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Nilai STEAM adalah digit terdepan dalam hal ini 9. Daun adalah digit terakhir. STEAM ditempatkan sebelah kiri garis vertikal dan nilai daun di sebelah kanan. Nilai dalam kelas 90 hingga 100 akan muncul seperti pada gambar. Kemudian, kami mengurutkan nilai-nilai dalam setiap batang dari terkecil hingga terbesar. Dengan demikian, garis kedua tampilan batang dan daun akan tampak seperti gambar di PPT. Adapun contoh lain batang dan daun, tabel 41 menunjukkan jumlah spot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Greater Buffalo tahun lalu. Susun data tersebut ke dalam diagram batang dan daun. Pada nilai berapakah jumlah spot iklan cenderung mengelompok? Berapa jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli oleh seorang dealer? Dan berapa jumlah spot iklan terbanyak yang dibeli? Kalian bisa melihat dari tabel di bawah ini. Berikutnya, contoh lain batang dan daun kalian bisa lihat di tabel di samping. Kemudian, untuk contoh lain batang dan daun pada Minitab, kalian bisa lihat di samping lagi ya. Kemudian ada kuartil, desil, dan persentil. Simpangan baku merupakan ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Dan cara alternatif untuk menggambarkan penyebaran data termasuk menentukan lokasi nilai yang membagi serangkaian pengamatan menjadi bagian yang sama adalah dengan menggunakan cara berikut. Location of our percentile, dan rumusnya LP sama dengan N ditambah 1, kemudian P dibagi dengan 100. Dan ukuran-ukuran ini meliputi kuartil, desil, dan persentil. Perhitungan persentil. Untuk memformalkan prosedur komputasi, misalkan L merujuk pada lokasi persentil yang diinginkan. Jadi, jika kita ingin mencari persentil ke-33, kita akan menggunakan L, dan jika kita menginginkan median persentil ke-50, maka L50. Rumusnya, location of a percentile, L, P sama dengan N ditambah 1, kemudian P per 100. Jumlah pengamatan adalah N. Jadi, jika kita ingin mencari median, posisinya berada di N ditambah 1 per 2. Atau kita dapat menuliskannya sebagai N dikali 1, buka kurung, P per 100, tutup kurung. Di mana P adalah persentil yang diinginkan. Persentil. Berikut adalah komisi yang diperoleh bulan lalu oleh 15 sampel broken di kantor Salomon Smith Barney di Oakland, California. Salomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan kantor yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat. Dengan data-data yang ada di atas, tentukan median, kuartil pertama, dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Menentukan persentil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur dan mengurutkan data dengan nilai paling kecil hingga ke nilai paling besar. Hitung kuartil pertama dan ketiga. Tentukan L25 dan L75 menggunakan rumus LP sama dengan N plus 1 P per 100. Jadi, kuartil pertama dan ketiga masing-masing adalah observasi keempat dan observasi ke-12 dalam array. Adalah contoh persentil dengan menggunakan Minitab. Adalah contoh persentil dengan menggunakan Excel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh plot kotak. Di sini ada disajikan sebuah studi kasus, yaitu Alexander Pizza menawarkan pengiriman pizza gratis dalam radius 24 km. Alex, pemiliknya, ingin informasi tentang waktu pengiriman. Berapa lama waktu pengiriman biasanya, dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengiriman akan selesai. Untuk sampel 20 pengiriman, ia menentukan informasi berikut, yaitu nilai minimalnya 13 menit. Kuartil satunya 15 menit, mediannya 18 menit, kuartil satunya lagi 22 menit, dan nilai maksimumnya, ini harusnya kuartil 3 ya, 22 menit, dan nilai maksimumnya yaitu 30 menit. Nah, di sini disuruh membuat diagram kotak untuk waktu pengiriman kesimpulan apa yang bisa Anda buat tentang waktu pengiriman tersebut. Nah, di samping ini sudah disajikan contoh plot kotaknya, yaitu bentuknya seperti ini ya, nilai minimumnya di angka 13 ini di tengah-tengah, lalu nilai maksimumnya di angka 30 ya, ini ada garisnya ini. Terus medianya di angka 18, kuartil satunya di angka 15, dan kuartil 3 di angka 22.
Nah, seterusnya ini ada plot kotak, yaitu menggunakan Minitab. Lihat data Wigner Autoplex pada tabel 24. Buatlah diagram kotak dari data tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan tentang distribusi harga jual kendaraan? Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang kemiringan. Pada bab 3, ukuran lokasi pusat untuk sekumpulan observasi, yaitu rata-rata, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data, misalnya rentang dan deviasi standar, diperkenalkan. Yang kedua, yaitu karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Yang ketiga, ada 4 bentuk umum yang diminati atau diamati, yaitu 1. Simetris, 2. Kemiringan positif, yang ketiga kemiringan negatif, dan keempat adalah bimodal. Rumus kemiringan untuk komputasi. Koefisien kemiringan dapat berkisar dari min 3 hingga 3. Yaitu nilai mendekati min 3 seperti min 2,57 menunjukkan kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika rata-rata dan median sama, menunjukkan distribusinya simetris dan tidak ada kemiringan. Di bawah ini ada rumusnya ya, kalian bisa perhatikan sendiri. Oke, pada slide ini kita bisa lihat beberapa bentuk distribusi data yang sering dijumpai dalam analisis statistik. Pertama, symmetric distribution atau distribusi simetris, di mana min, median, dan modus berada di titik yang sama. Contohnya bisa dilihat pada distribusi umur seseorang, yang biasanya menyebar merata di sekitar nilai tengah. Kedua, positively skew atau condong ke kanan. Contohnya pada gaji bulanan. Banyak orang yang memiliki gaji menengah ke bawah, sementara sebagian kecil bergaji sangat tinggi sehingga ekor distribusinya memanjang ke kanan. Ketiga, negatively skew atau condong ke kiri. Biasanya terlihat pada nilai ujian. Banyak peserta mendapatkan nilai tinggi, sementara sedikit yang nilainya rendah, sehingga ekornya berada di sisi kiri. Terakhir, ada bimodal distribution, yaitu distribusi dengan dua puncak. Ini bisa terjadi misalnya pada ukuran diameter produk dari dua mesin yang berbeda. Berikutnya, kita masuk ke contoh perhitungan kemiringan atau skewness. Di sini ditampilkan data laba saham dari 15 perusahaan perangkat lunak. Kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata, median, dan simpangan baku, lalu menentukan koefisien kemiringan menggunakan estimasi person. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah distribusinya simetris, condong ke kanan, atau condong ke kiri. Berikut ini adalah rumus person. Skewness sama dengan 3 dikali min dikurangi median per simpangan baku. Dari hasil perhitungan, didapat rata-rata sebesar 4,95, median 3,18, dan simpangan baku 5,22. Ketika kita masukkan ke rumus, hasilnya skewness sama dengan 1,017, yang berarti distribusinya condong ke kanan atau positively skew. Artinya, sebagian besar nilai laba berada di kisaran rendah, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki laba sangat tinggi. Untuk memastikan hasil tersebut, dilakukan analisis menggunakan software Minitab. Hasilnya menunjukkan nilai skewness sekitar 0,97, yang konsisten dengan perhitungan manual sebelumnya. Grafik histogram di sisi kiri juga memperlihatkan bentuk distribusi yang miring ke kanan, sehingga bisa disimpulkan bahwa data laba per saham memang berdistribusi positif. Setelah memahami bentuk distribusi satu variabel, selanjutnya kita masuk ke analisis hubungan antara dua variabel. Salah satu cara visual yang sering digunakan adalah diagram sebar atau scatter plot. Untuk menggambarkan diagram ini, kita memerlukan dua variabel. Satu ditampilkan di sumbu horizontal atau sumbu X, dan satu lagi ditampilkan di sumbu vertikal atau sumbu Y. Oke, menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu contoh diagram sebar seperti yang tertera di presentasi. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antara dua variabel, contoh diagram sebar di Excel. Dalam pendahuluan bab 2, kami menyajikan data dari Auto USA. Dalam hal ini, informasi tersebut berkaitan dengan harga lalu kendaraan yang terjual bulan lalu di lokasi Wigner Autoplex di Layton, Missouri. Data yang ditampilkan mencakup harga jual kendaraan serta usia pembeli. Nah, apakah ada hubungan antara harga jual kendaraan dan usia pembeli? Apakah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kendaraan yang lebih mahal dibeli oleh pembeli yang lebih tua? Nah, untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ini bisa dilakukan di Excel. Contoh diagram sebar yang bisa lihat di aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada tabel kontingensi. Diagram sebaran seharusnya kedua variabel setidaknya berskala interval. Bagaimana jika kita ingin mempelajari hubungan antara dua variabel ketika salah satu dari keduanya berskala nominal atau ordinal? Dalam hal ini kita menghitung hasilnya dalam label kontingensi. Nah, ini adalah ada contoh tabel kontingensi. Sebuah produsen jendela perakitan memproduksi 50 jendela kemarin. Bagi ini, inspektur jaminan kualitas meninjau setiap jendela untuk semua aspek kualitas, dan setiap jendela diklasifikasikan sebagai dapat diterima atau tidak dapat diterima dan berdasarkan shift produksinya. Oleh karena itu, kami melaporkan dua variabel pada satu produk. Kedua variabel tersebut adalah shift produksi dan kualitas. Hasilnya dilaporkan dalam tabel berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.